Pengamat pertahanan ragu militer Indonesia punya pilot tempur berkualitas. Untuk menunggangi Rafale, militer Indonesia membeli 42 unit Rafale paket komplit. Uang sebesar 116 triliun rupiah dipakai militer Indonesia untuk membiayai program Rafale ini. Nantinya militer Indonesia bukan cuma menerima unit Rafale saja, namun masih ada paket senjata, perawatan, hingga pelatihan pilot tempur sekalian kru darat. Jadi saat pesawat pesanan pertama tiba di Indonesia, langsung bisa operasional secepat mungkin. Indonesia tak punya waktu berleha-leha, intinya Rafale datang langsung digeber ke Natuna Utara. Justru yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia bisa menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni sekaligus menjaga tingkat readiness Rafale nantinya. Selain kru darat, Rafale harus ditunggangi oleh pilot tempur kelas Wahid. Jet tempur canggih harus berada di tangan pilot yang tepat tentunya jika tak mau mubazir. Akan tetapi menyiapkan SDM apalagi mendidik seseorang menjadi pilot tempur cukup sulit. Selain syarat yang ketat, calon penerbang harus punya skill bawaan sedari lahir. Joe Haigu dari Skyto yang mempunyai lisensi pilot menjelaskan secara sederhana bagaimana membentuk seorang pilot tempur berkualitas. Pertama, tentu punya fisik sehat dan otak yang encer. Hal pertama yang harus Anda lakukan jika Anda berpikir untuk menjadi pilot pesawat tempur adalah menjadi bugar dan tetap seperti itu, ungkapnya. Fisik sehat dan otak encer akan memungkinkan pilot menahan tekanan G-force sehingga tetap dalam kesadaran saat menerbangkan pesawat. Dengan jet tempur, terutama jika Anda pernah terlibat dengan musuh, Anda akan menarik G, melakukan segala macam akrobat udara, dan melakukan semua yang Anda bisa untuk tetap hidup. Selain itu, helm dan tampilan head-up yang tergabung jauh lebih berat dari yang Anda kira. Jadi menjadi bugar baik dalam hal perkembangan otot maupun kardio akan sangat berguna saat Anda menerbangkan pesawat tempur, ungkapnya. Usai itu, calon penerbang harus mendapatkan lisensi pilot pribadi atau PPL. Untuk mendapatkan PPL tadi, calon penerbang harus berusia minimal 17 tahun, punya 40 jam penerbangan termasuk terbang solo, fasih menulis, berbicara, dan memahami bahasa Inggris. Selain itu, calon juga harus lulus ujian medis, tertulis, dan praktis. Perlu 2 hingga 4 bulan untuk mendapatkan PPL. Setelah itu masih ada lagi pendidikan lanjutan dengan pengenalan instrumen pesawat tempur yang sangat berbeda dengan pesawat komersial. Syaratnya Anda harus lulus terbang 15 jam dengan instruktur instrumen lintas negara 250 mil laut terbang. Setidaknya 3 jenis pendekatan yang berbeda menggunakan instrumen onboard untuk navigasi, jelas Joe. Usai itu masih ada lagi pendidikan lanjutan dengan pesawat latih kemudian beranjak mengemudikan jet tempur. Saat mengendarai jet tempur pun diperlukan jam terbang hingga ribuan. Di USAF dan US Navy, seorang pilot tempur terbilang matang siap tempur ketika ia sudah bertugas selama 5 hingga 8 tahun. Dalam jangka waktu itu pun harus kerap menerbangkan pesawat tempur sekaligus mengenyam kursus spesialisasi di Advanced Weapon Course atau Top Gun. Dan biaya mendidik seorang pilot tempur itu amat mahal, sehingga jika sebuah negara kehilangan pilot tempur dalam tugas maka kerugiannya amat besar. Anda juga harus melakukan dinas militer penuh waktu selama 8 hingga 10 tahun sebagai pilot. Ini karena jika pemerintah akan menghabiskan semua waktu dan uang untuk membuat Anda menjadi pilot, mereka ingin mendapatkan semacam pengembalian investasi mereka. Jadi, Anda menjadi pilot pesawat tempur dan kemudian Anda mengabdi selama 8 hingga 10 tahun, jelasnya. Oleh sebab itulah, pengamat pertahanan Colin Koch dari Institut Studi Pertahanan dan Strategis di Singapura ragu Indonesia bisa menyediakan 42 orang pilot tempur berkualitas untuk menunggangi Rafale. Tetapi mereka mungkin tidak memiliki cukup jet tempur, pilot yang berkualitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pemeliharaan armada semacam itu. Rafale ini jelas harus menjadi subjek pertanyaan di pihak Prancis, jelas Koch dikutip dari RFI pada 2 November 2022. Semua ini akan terjawab ketika Rafale datang dan melihat apakah militer Indonesia mampu menyediakan pilot tempur mumpuni bagi jet tempur canggih tersebut.